Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum memulai pembelajaran juga Ibu ingin mengabsensi di antara kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak Tidak ada ya. Ibu absen dulu ya. Adelia Sivana Putri Hadirat. Hadirah. Oh iya. Terus Naura Kaira Izati Hadirat. Oh iya. Hadirah ya, bukan Hadirah. Kemudian Safira Atia Hanun. Hadirah. Oh iya. Terus Sylvia Nur Aini. Hadirah. Iya. Kemudian yang terakhir Zara Tripangesti. Hadirah. Oh iya. Sudah masuk semuanya ya. Nggak ada yang tidak masuk. Ya. Dari belakang suara Ibu jelas atau tidak? Jelas. Oh iya. Pembelajaran hari ini akan Ibu beritahu ya tentang peraturannya. Pertama, kita akan membahas apa ini? Hidup nyaman dengan perilaku jujur. Iya, betul. Sebelum baca dan pahami terlebih dahulu tentang materi ini, Ibu beri waktu selama 5 menit untuk membaca ya. Silahkan dibaca bukunya masing-masing. Baik, setelah membaca bukunya, Ibu akan jelaskan tujuan dari kita belajar tentang jujur, yaitu diharapkan anak-anak semuanya dapat memahami tentang pengertian, keutamaan, macam-macam, dan petaka dari sebuah kebohongan. Nah, coba hari ini kita mau bahas apa temanya? Hidup nyaman dengan perilaku jujur. Hidup nyaman dengan perilaku jujur. Perilaku jujur. Nanti kita akan membahas tentang pengertian, keutamaan, macam, dan petaka. Petaka dari sebuah kebohongan. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Jujur itu apa sih sebenarnya? Jujur, ayo. Yang bisa itu angkat tangan. Coba Zara. Berkata dengan sebenarnya. Iya, good. Jujur itu artinya sesuai dengan perkataan ya. Kalau kita realita, sesuai dengan realita. Realita itu maksudnya kenyataan. Jujur itu sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan perbuatan kita gitu. Terus ada pula menurut Ibnu Qayyim di buku kalian itu dasar iman yaitu jujur ya. Dasar iman itu jujur. Kemudian dasar nifaq
selain itu kita juga akan mengetahui tentang kenapa sih kita harus berperilaku jujur. Nah, itu keutamaan yang pertama apa tadi? Selamat. Selamat ini maksudnya kita selama kita berbuat jujur, kita akan selamat dari petaka gitu ya, kayak fitnah orang lain, dia menuduh seperti itu dan lain sebagainya. Terus yang kedua apa? Keutamaan yang kedua? Dipermudah. Jadi orang yang jujur itu akan diberi Allah sebuah kemudahan gitu ya. Kita jujur, sama kita jujur, kita berperilaku dengan benar, maka akan diberi kemudahan oleh Allah. Kemudian yang terakhir apa? Kepercayaan. Kepercayaan ini maksudnya gimana? Kepercayaan ini kalau kita ngomong jujur sama orang lain gitu ya, orang lain tuh akan percaya sama kita gitu. Misal kalau kita mau pinjam sesuatu, orang lain akan meminjamkan seperti itu. Kalau misal kita nggak jujur, orang itu akan nggak akan percaya gitu, nggak mau meminjamkan sesuatu karena merasa pernah dibohongi seperti itu. Jadi kepercayaan itu penting gitu. Jujur itu penting karena berbuah sebuah kepercayaan. Kemudian yang ketiga itu selain keutamaan juga kita harus mengetahui ternyata jujur punya macam-macamnya. Yang pertama ini jujur dalam hati ya. Jujur hati, maksudnya dalam hati itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua ini ucapan. Maksudnya gimana? Ucapan itu maksudnya kalau kita ngomong sama orang lain gitu ya. Misal kalau kita ngomong aku loh, misal udah mandi gitu ya, tapi ternyata kamu juga udah mandi, itu namanya jujur gitu. Kalau aku loh udah mandi tapi ternyata kamu belum mandi, itu berarti kan berbohong gitu ya. Itu ucapannya. Terus kalau perbuatan, gimana kalau perbuatan? Tadi kalau pinjam sesuatu harus dikembalikan gitu ya. Terus ada petaka kebohongan. Nah, petaka kebohongan ini ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 161. Di dalamnya itu seperti di buku kalian itu, setiap orang akan diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan gitu. Kalau misal berbohong nanti dapatnya tidak selamat gitu ya. Kalau berbohong, kalau jujur nanti dapatnya selamat, dipermudah dan diberi kepercayaan. Kemudian balasan sempurna ya. Kemudian ini hadis riwayat Ibnu Majah yang isinya itu tentang ruwaibidah. Ruwaibidahnya artinya orang bodoh yang ikut campur. Ruwaibidah, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Maksudnya kalau orang yang nggak tahu apa-apa terus kayak
julid gitu ya, apa istilahnya ya, seperti itu. Terus yang terakhir ini, setelah kita mengetahui semua tentang tema kejujuran ini, kita juga harus mengetahui hikmah berbuat jujur. Hikmah jujur. Yang pertama apa hikmahnya? Hikmah yang pertama apa di buku kalian? Perasaan dan hati tenang. Iya, perasaan tentram dan hati tenang. Tentram. Maksudnya itu kalau kita jujur kan nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Kalau bohong kayak takut, gelisah gitu. Tapi kalau jujur nggak ada yang ditutup-tutupi, jadi hatinya tuh terasa tentram. Kemudian yang kedua apa? Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang kerasa ya, siapa yang mau jawab? Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Mendapatkan kemudahan, itu tadi ya, dipermudah. Orang jujur akan mendapatkan kemudahan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ayo yang bisa jawab angkat tangan. Selamat dari azab dan bahaya. Selamat dari azab. Tadi ya yang selamat. Kalau kita selamat, kita jujur, kita akan selamat. Nah kalau nggak jujur tadi akan mendapatkan balasan yang setimpal tadi ya, balasan yang sempurna dalam Quran. Terus yang keempat apa hikmahnya kira-kira? Ya apa? Dijamin masuk surga, dicintai Allah dan Rasulnya. Iya, dijamin. Orang yang jujur itu dijamin Allah untuk masuk surga. Ya, enak kan jadi orang jujur gitu. Dari semua ini, apakah masih ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan. Jelas. Sudah jelas? Benar? Benar. Saya kasih pertanyaan ya. Kalau sudah jelas, gak apa-apa. Kalau gak jelas, maksudnya belum paham yang mana, ini kan tanyakan, gak apa-apa. Gak ada. Kan anu sih. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah jelas semua ya. Ibu beri tugas untuk kalian kerjakan di rumah, nanti ibu share di grup ya. Oke, kesimpulan hari ini kita membahas tentang perilaku jujur. Nah, perilaku jujur itu artinya apa tadi? Realita. Iya, apa tadi? Yang menurut kalian tadi? Berkata Sebenarnya, kata sebenarnya gitu ya. Terus jujur juga punya keutamaan, yaitu selamat, dipermudah, dan kepercayaan. Terus macamnya jujur ada berapa? 3. Apa saja? Hati, ucapan, perbuatan. Iya. Terus petaka jujur tadi, petaka kebohongan di dalam Quran surah Al-Imran itu yang artinya setiap orang punya, setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasan yang sempurna gitu ya. Terus yang hadis riwayat Ibnu Majah itu Ruwaibidah tadi, orang bodoh yang ikut turut campur dalam kegiatan masyarakat. Terus hikmahnya tadi apa saja? Tentram, dipermudah, terus selamat, dijamin. Ya. Baik, sudah paham semuanya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.